Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Bang Elman, sebelum kita berdiskusi, kita mau bertanya dulu Bang. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan anggota Komisi 3, Komisi Hukum DPR RI, Arsul Sani. Pak Arsul, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leonard, Bang Elman Saraghe, sehat selalu. Selamat pagi, sehat-sehat selalu Pak Arsul. Kita pagi ini membahas tentang bagaimana kita melawan korupsi. Tapi saya ingin fokus kepada RUU perampasan tindak pidana korupsi atau tindak pidana yang lain. Itu apa kabarnya Pak RUU itu Pak Arsul? Jadi ini harus diproporsionalkan. Jadi seolah-olah yang jadi tersangka karena belum adanya RUU itu DPR gitu loh. Ternyata Kan nggak fair juga. Jadi begini, saya harus jelaskan. Iya. Ketika kita, artinya DPR dan pemerintah ya, di akhir tahun 2019 dan kemudian disahkan di awal tahun 2020, itu menyusun program legislasi nasional Prolegnas 2020-2024, itu kemudian tercantum yang namanya RUU, ini namanya ya, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Ya, itu. Nah, RUU ini disepakati itu diinisiasi oleh pemerintah. Ya. Nah, agar supaya bisa dibahas, maka kan harus masuk dulu di dalam prolegnas prioritas. Betul. Ya. Faktualnya sampai prolegnas prioritas 2022 ini belum masuk. Ya. Kenapa belum masuk? Karena ada RUU lain yang terkait dengan tindak pidana yang belum terselesaikan. Yang itu listnya sudah ada lebih dulu dari periode yang lalu. Ada seperti apa itu Pak Arsul? Contohnya Pak, yang bisa mengalahkan prioritasnya. RKUHP, ya. Kemudian RUU Pemasyarakatan, revisi Undang-Undang Narkotika. Jadi posisi DPR ingin itu diselesaikan. Ya. Kita tidak bisa membuat RUU karena misalnya ini populer di masyarakat, maka harus dibuat sekarang. Kan tidak bisa seperti itu. Ya. Nah, karena itulah mestinya nanti KUHP insya Allah besok bahkan kami akan rapat dengan Menteri Hukum dan HAM ya, yang mewakili pemerintah untuk kemudian memulai bagaimana KUHP ini akan kita selesaikan. Kemudian pemasyarakatan. Pak Arsul, jadi untuk RUU perampasan aset ini pasti tidak bisa dibahas di tahun ini ya? Bisa atau tidak, itu ya tergantung kesepakatan pemerintah dan DPR, ya. Tapi kan sudah ada prolegnas prioritas ya Pak, sudah diputuskan untuk tahun ini. Prolegnas prioritasnya belum, yang ada prolegnas 5 tahunan, ya. Prolegnas jadi masih bisa masuk 2020. Masih bisa masuk kalau nanti ada revisi prolegnas prioritas 2022 yang biasanya diadakan itu di bulan Juli, ya. Nah, atau awal Agustus, itu masih mungkin. Itu bisa dilakukan oleh siapa Pak? Menteri Hukum dan HAM? Lah kan ini inisiatifnya akan datang dari pemerintah sebagai RUU inisiatif pemerintah. Tentu pemerintah, Pak Menteri Hukum dan HAM, ya. Kemudian harus bicara dengan DPR dalam hal ini fraksi-fraksi. Ya, saya tidak bisa bicara fraksi yang lain ya, tetapi fraksi saya, fraksi P3 saya pastikan kita akan mendukung. Pak, ini satu pertanyaan terakhir Pak. Kalau saat ini ketika kita menunggu RUU perampasan tindak pidana itu, apakah para hakim yang menangani tindak pidana korupsi dimanapun di Indonesia itu memang tidak punya kekuasaan untuk menyita dulu Pak aset yang diduga hasil korupsi, atau memang ada celah hukum yang bisa melakukan itu? Nah, ini mindsetnya seolah-olah kalau nggak ada RUU perampasan aset tindak pidana, maka recovery atau pemulihan kerugian negara itu bisa menjadi tidak bisa dilakukan. KUHP sekarang ini sudah mencukupi sebetulnya ya. Cuma kan kita tidak pernah menilai ya secara keseluruhan, katakanlah
misalnya baik dalam tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain yang menjadi kewenangannya Polri, atau kalau kita bicara tindak pidana korupsi menjadi kewenangannya Polri, Kejaksaan dan KPK. Efektivitas mereka, polisi penegak hukum lah, bukan hanya polisi ya. Baik polisi, Kejaksaan maupun KPK itu begitu meletakkan penyidikan bisa minta pemblokiran rekening kok. Bisa minta juga kemudian pemblokiran misalnya kalau aset tetap itu supaya tidak dipindahkan dan lain sebagainya kok. Itu Terus loh. kenapa tidak dilakukan selama ini, Pak? Nah itu harus ditanya sama penegak hukum. Saya bukan humasnya mereka, Bang Leonard gitu. Nah jadi kenapa tidak dimaksimalkan, itu pertanyaannya kan? Itu atau sudah sejauh mana dimaksimalkan? Kan pertanyaannya kan itu. Baik, kita berarti tunggu sama-sama Pak supaya RUU ini segera menjadi UU dan kemudian juga dipakai ya oleh hakim ya Pak. Karena kalau sudah ada undang-undang tapi tidak dipakai kan percuma juga ya Pak Arsul ya. Iya. Kalau saya tidak ada keberatannya, ya. Baik, kita tunggu nanti hasil kerja cepat dari DPR juga dan pemerintah. Pak Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI, terima kasih Pak sudah mencerahkan kami. Selamat pagi. Bagaimana itu Bang Elman? Sudah dikatakan bahwa DPR-nya semangat untuk membahas, walaupun tadi tidak semua, belum tahu ya fraksi-fraksi yang lain. Nah itu kalau untuk rancangan undang-undang, bahkan ketika itu belum jadi undang-undang pun, kalau menurut Pak Arsul, penegak hukum sebetulnya bisa kok menyita kalau memang itu adalah hasil dari tindak pidana korupsi. Bagaimana Bang? Ya ini kan sebetulnya kan seperti ayam dan telur ini kan. Ayam dan telur. Kita tidak tahu dari mana memulainya kan gitu. Yang mana yang duluan? Dan ketika masalahnya sudah kita bentangkan kan, semua saling menuding kan gitu kan. Yang ini salah ini kan. Sebetulnya yang intinya sebetulnya kan ada nggak kemauan DPR, ada nggak kemauan pemerintah untuk bagaimana supaya kerugian negara ini tidak makin membesar. Harapan kita setiap kerugian negara itu nol kan begitu kan. Jadi harapan kita setiap pelaku tindak pidana korupsi wajib hukumnya mengembalikan seluruh keuangan negara yang dia korupsikan gitu kan. Bahkan dia juga harta-hartanya juga ketika diusut ada diantaranya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sah, itu juga disita kan gitu kan. Nah ini kan kalau kita dengar tadi penjelasan Pak Arsul tadi kan, ya seolah-olah ini ada di pemerintah kelemahannya kan. Bolanya ada di pemerintah. Tapi kalau menurut saya, kalau semuanya punya niat, pasti bisa. Jadi katakanlah misalnya begitu, ya pemerintah, DPR yang desak kan? Ya, DPR kejar pemerintah. Kejar pemerintah. Jadi jangan pasif kan gitu kan? Jangan menunggu. Jadi kalau dikatakan Pak Arsul tadi, KUHP ini juga bisa, memang bisa. Memang pertanyaan seperti kita katakan tadi kan. Sekarang ini kan umumnya kan yang terjadi kan berusaha meringankan hukuman dan bahkan yang itu dia. Kecuali hukumannya sudah diringankan, remisi lagi kan gitu. Itu dia. Nah, itulah sekarang fenomena yang kita hadapi yang dilakukan para penegak hukum kan gitu. Baik, Bang Elman, di bagian berikut nanti kita juga ingin mendengarkan bagaimana pendapat masyarakat tentang masih ada hati tidak melawan korupsi ini, tapi kita harus jeda dahulu dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan ini adalah waktunya untuk mendengarkan suara pemirsa, Bang Elman. Kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Curup Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Hilman. Selamat pagi, silakan Pak Edward. Kalau melihat data dari ICW, betul-betul kita prihatin bahwa korupsi itu meningkat dalam jumlah dan dalam kualitas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sesalkan apa yang disampaikan oleh anggota DPR tadi, Asrul Sani. Mereka saling tolak seperti yang Bung Hilman katakan, siapa yang salah ini? Lah ya kalau memang punya niat, jangan sampai 1/8 hati. 3/4 hati aja cukuplah melawan korupsi ini, nggak usahlah sepenuh hati. 3/4 hati aja sudah baik lah, berarti ada reduksi. Sekarang itu Bung Hilman dan Bung Leo tahu kan, korupsi itu ada modus baru, ada varian baru, pernah saya sampaikan itu. Jadi kalau mereka itu ditemukan oleh BPK, mereka selesaikan dalam 60 hari, itu tidak jadi kasus. Nah itulah sistem kelebihan bayar. Kita lihat sekarang kan banyak kelebihan bayar, terutama yang dimotori oleh Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta berpuluh-puluh kali dengan anggaran miliaran rupiah kelebihan bayar. Saya berpikir alangkah sederhana berpikirnya, itu yang kedua. Yang ketiga, bayangkan 60 triliun cuma kembali 1 triliun. 50 triliun kalau kita analogikan dengan pembangunan jalan yang dilakukan oleh rakyat Kresrek yang di Jawa Tengah dengan harga 21 miliar membangun dana pribadi jalan, bisa berapa banyak jalan yang dibangun untuk rakyat dirugikan. Jadi bangsa ini betul-betul sekarang terkuras. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Metro TV ini menggugah hati para penegak hukum, bahwa mereka harus betul-betul tegas memberatkan hukuman, karena dari awal penyidikan, terus ke pengadilan, terus putusan, sampai ke penjara mereka tidak dapat istimewa. Kalau saya lihat siaran di TV, di Sukamiskin itu kayak hotel bintang 3 fasilitas lengkap, semua lengkap. Tidak akan ada penjeraan terhadap mereka terhadap korupsi. Apapun yang dilakukan pemerintah. Nah yang kita sesalkan selalu dikatakan pemerintah sekarang lemah dalam memberantas korupsi. Pemerintah itu menurut teori Montesquieu ada 3 bagian. Yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Nah sekarang legislatifnya seperti Bu Leo katakan, kejar. Kalau memang ini inisiasi pemerintah, mereka kejar kalau mereka punya niat. Nah mudah-mudahan kita sadarlah bahwa korupsi sudah merusak tatanan kebangsaan ini sehingga bangsa ini lambat untuk maju mencapai cita-cita rakyat sejahtera. Terima kasih Bung Hilman. Terima kasih Pak Edward di Curup Bengkulu. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bung Theo, selamat pagi Bung Herman Saragi. Selamat pagi. Horas Pak. Silakan Pak Sukiwi, pendapat Anda Pak. Ya, kita mendengar apa yang dihasilkan oleh ICW ini, betul-betul kami sebagai rakyat ini sangat sedih ya. Kemudian miris hati kami, kenapa negara yang begitu besar ini, ya semua perangkatnya yang sudah ada, kenapa masalah korupsi ini nggak selesai-selesai, malahan yang ada tambah parah. Masalahnya yang paling berat di sini ini, yang kita lihat ini, kadang-kadang yang kita jumpai ini, dana yang disediakan untuk bagaimana memberantas korupsi ini, malahan dananya pun dikorupsi. Ya, kita mempercayakan orang untuk memberantas korupsi, malahan orang yang percaya untuk memberantas ini pun korupsi. Nah, inilah yang terjadi. Kenapa ini bisa terjadi semuanya? Kalau pendapat saya, ini tergantung dari yang atas. Ya, tergantung yang atas. Itu presiden yang terpilih harus berani tegas. Ya, presiden yang terpilih itu harus berani tegas. Contoh kita lihat di Filipina, Duterte. Ya, begitu dia jadi presiden, dia berantas narkoba. Dia di garda terdepan. Dia seorang presiden, dia di garda terdepan. Dia berantas semua narkoba. Berapa banyak yang tembak mati. Nah, kenyataan narkoba yang ada di Filipina bisa semakin kurang. Jadi harapan kita untuk ke depan, nanti di 2024 ini, kita mau melihat ada enggak calon presiden yang berani katakan saya di depan, saya di garda terdepan untuk memberantas korupsi. Kalau itu saya pribadi, saya sendiri yang pasti saya pilih dia duluan. Kenapa? Korupsi sangat menghancurkan ya negara miskin gara-gara korupsi. Ya, kita harapkan melalui siaran dari editorial dari Metro TV ini, marilah semua kita sadar kembali. Kasihanlah rakyat-rakyat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukiwi ada
Pak Sugeng di Bagan Api Riau. Pak Sugeng, selamat pagi. Selamat pagi dan orang selalu semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya, Silakan, kalau Pak kita Sugeng. sebagai rakyat Indonesia mendengar korupsi ini sudah tidak kaget. Sama Tidak dengan kaget. harga naik tidak kaget. Kalau harga turun kaget, tapi kalau tidak ada korupsi baru kaget. Negeri kita ini suatu sebagai bukan musiman, memang sudah jadi budaya bagi penjabat yang sifatnya otaknya sudah rusak. Oke. Kalau soal masalah yang disampaikan DPR, rencana undang-undang yang dedek bengek semuanya, kalau semuanya tidak ada niat di hati para penjabat atau penegak hukum, itu tak ada gunanya kita bercerita tentang di DPR dan segalanya. Yang penting niat untuk memberantas ya. Iya. Merasakan seperdelapan itu kita rakyat Indonesia hingga saat sekarang kita ini mendengar soal korupsi sudah ada kaget lagi. Kalau sudah nanti ada di negeri kita nih ada kuda tidak makan rumput, itu baru kaget. Tetapi ini kalau manusia ini makan aspal dan jalan sudah. Jadi mohon untuk hal ini tata cara tentang kenegaraan dirubah. Dan tentang mengenai korupsi ini dimiskinkan sampai ke akar-akarnya. Siapa yang berbuat dimiskinkan, itu harus. Jelas saudara-saudara yang dipermalukan. Dipermalukan pada setiap saat ditunjukkan di media massa, inilah orang korupsi, inilah orang korupsi. Setiap saat ditunjukkan di media massa supaya negeri tahu dan keluarganya tahu, malu, rasa malu. Tapi ini kalau dibuat beginian tidak malu, itu memang manusia tidak rasa malu, sudah lebih daripada binatang. Oke, terima kasih Pak Sugeng di Bagan Api untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak Sugeng. Kalau 3 penelepon ini Bang Elman dijadikan gambaran bagaimana perasaan masyarakat kelihatannya sudah sampai pada level sinis dan sudah meyakini atau mempercayai bahwa ternyata korupsi itu sudah jadi budaya bangsa Indonesia. Ini gawat ini Bang, bagaimana Bang? Ya, memang kalau masyarakat sekarang udah putus asa. Akhirnya begitu ya? Akhirnya masyarakat tidak yakin korupsi ini diberantas gitu ya. Tapi yang masyarakat juga perlu tahu, sebetulnya yang 62,9 triliun yang dikorup pada tahun 2021 itu yang baru terlihat ya. Yang ketahuan yang sudah dibawa ke meja hijau kan. Oke. Kita pastikan, kita nggak usah duga lagi, kita bisa pastikan yang tidak terungkap itu jauh lebih besar daripada itu. Ini. Wah. Nah, ini sebuah ironi sebenarnya. Maka itu kan kalau hari ini pemerintah dan DPR masih saling menuding siapa yang harus memulai, ya makanya kita rakyat pun pasti tidak punya harapan lagi gitu ya. Jadi jangan harap korupsi itu akan hilang gitu ya. Jadi memang artinya kalau kita lihat gegap gempitanya mereka ya, pemerintah ini ya, mulai dari menteri, bahkan dari presiden ya, presiden sampai kelurahan, lurah, kalau bicara pidato, dia selalu mengatakan jangan korupsi, jangan korupsi. Ya, faktanya yang korupsi itu siapa sebetulnya? Ya kan? Yang korupsi itu ya mereka juga kan sebetulnya. Nah memang saya setuju, katakanlah yang kata Pak Asrul tadi kan, KUHP yang ada juga bisa. Sebetulnya sudah bisa dipakai. Bisa. Tanpa menunggu undang-undang perampasan aset. Tetapi kan itu celah kan. Celah untuk tidak bisa memiskinkan kan. Karena sebetulnya kan target kita adalah efek penjeraan. Kecuali dia hukuman badan, juga dia harus mendapat efek penjeraan, dia dimiskinkan. Lalu dasar hukumnya apa? Makanya dasar hukumnya adalah undang-undang perampasan aset tidak pidana korupsi kan gitu kan. Kalau tidak ada ini, ya seperti yang kita lihat sekarang. Bagaimana kita memaksimalkan itu? Atau ada jangan-jangan begini Bang, saya berusaha berpikir sebagai pemerintah atau DPR begitu ya. Apakah mungkin merasa sudah sungguh-sungguh melawan korupsi karena
faktanya kan Komisi Pemberantasan Korupsi ada dan ini terus bekerja. Beberapa waktu yang lalu kita melihat operasi tangkap tangan begitu banyak dilakukan korupsi itu. Lalu kemudian kejaksaan juga sudah mulai menunjukkan tajinya, polisi juga sudah mulai. Apakah itu ialah yang dirasa cukup untuk melawan korupsi sehingga yang agak miss itu adalah penghukumannya di peradilan dan setelah itu? Bagaimana, Pak? Sebetulnya kan gini, kan. Kita tidak kekurangan lembaga ya. Dulu kan ada, aslinya kan dulu kepolisian. Kejaksaan. Iya. Kan begitu kan bermuara di pengadilan. Betul. Ditambah KPK. Besok ditambah lagi lembaga penanggulangan korupsi lagi, sama saja. Karena ini kan sebetulnya yang menjadi soal adalah efek jerahnya. Iya. Jadi kalau kita berdasarkan hukum mati, hukuman mati itu juga tidak akan membuat orang jera. Belum tentu ya? Belum tentu. Kan kita lihat di Cina kan, hukuman mati di sana. Di Malaysia kan hukuman gantung. Betul. Di mana-mana kan gitu. Nah, sebetulnya yang kita harapkan tidak perlu dihukum 10 tahun, seumur hidup hukum mati. Cukup dia hukuman 5 tahun, tanpa pandang bulu, setiap pelaku tidak pidana korupsi ditambah hukuman sosial. Jadi setiap hari misalnya dia kan, apakah dia menteri, apakah dia gubernur, apakah dia bupati, apakah dirjen, apakah swasta, setiap hari kita akan lihat mereka menyapu jalan di Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, kan begitu. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Dan kalau di Jakarta ini kan menggunakan baju oranye. Tiap hari kita mau kalau jadi datang orang Medan, ayo kita lihat para korupsi, dia lihat ke Jalan Sudirman. Gitu. Tapi pertanyaannya Bang, apakah kalaupun itu bisa dilakukan, apakah itu juga tidak bisa dalam tanda petik dikompromikan? Ya sudahlah, saya tampil 5 menit. Nanti setelah itu saya jalan-jalan. Ini kan ada sesuatu untuk Anda. Apakah itu masih bisa dilakukan? Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Elman, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, apa pesan yang bisa kita sampaikan, Bang? Terutama kepada para penegak hukum ya. Dan juga DPR tentunya sebagai pengawas. Untuk bisa benar-benar meyakinkan kita semua, Bang Elman, saya dan semua, bahwa kita tuh bukan seperdelapan hati, tapi sepenuh hati melawan korupsi, Bang. Ya, sepanjang para penegak hukum tidak memandang masalah korupsi ini sebagai kejahatan luar biasa yang harus diberantas secara serius, maka mau ada pun undang-undang perampasan aset itu tidak akan membantu. Karena apa? Sebetulnya ya, kalau dari penegak hukum ini ya, dari polisi, jaksa, hakim, ya, mereka ini merah putih betul ya, sepakat kita harus lawan ini para koruptor, bisa kok. Tanpa undang-undang perampasan aset tidak pidana korupsi juga bisa, kalau mereka sepakat ya. Jadi katakanlah misalnya tidak ada vonis yang ringan, tidak ada remisi, kan begitu. Untuk koruptor. Untuk koruptor. Betul-betul misalnya divonis 20 tahun, dan mestinya tidak ada model suka miskin gitu ya. Menjadi sebuah kenikmatan. Saya belum pernah ke sana. Tapi kalau saya dengar-dengar kan gitu kan. Dengar-dengar aja saya. Apa benar atau tidak saya nggak tahu. Tapi konon katanya ya sebuah, ya artinya ya hanya istirahat aja gitu ya. Katanya ini Bang, ada yang pernah bilang Hotel Prodeo bintang 7 nah, bintang 7, bukan hanya bintang 5 kan. Hebat sekali ya. Jadi sepanjang model-model suka miskin ini tetap ada, ya saya nggak yakin korupsi ini bisa diberantas. Jadi orang tidak takut korupsi. Karena begitu dia menyelesaikan korupsi, dia masih menikmati hasil kejahatannya. Masih kaya. Nah, dan sekarang pun dia kalau di suka miskin, dia punya kenikmatan gitu kan. Nah, mestinya kan orang yang sudah melakukan tindak kejahatan korupsi, ya hukum. Maka saya bilang, kita tidak memerlukan dia dihukum 10 tahun, seumur hidup, hukum mati. Tidak perlu. 5 tahun aja dihukum, gak apa-apa.
tapi rampas seluruh kekayaannya, tentu ada dasar hukumnya, miskinkan dia, lalu dia pun menjadi dihukum hukum sosial, kan? Dipermalukan. Setiap hari, tadi kan Bung Leo kan bilang ya kalau hanya 5 menit, nah setiap hari dia seperti pekerja tim oranye itu, pasukan pembersih pasukan pembersihan itu, mulai dari Jalan Merdeka Barat, Tamrin, Sudirman, situ aja. Jadi mereka lah yang yang bertugas pokok membersihkan jalan itu. Dan semua bisa melihat, bisa menonton. Sehingga kalau ada teman-teman dari Samosir pingin ke Jakarta sampai mau melihat bagaimana wajah menteri yang dulu bergaya itu, gubernur itu, dia lihat datang ke Sudirman dia. Tiap hari dia lihat. Dan dia pun akan banyak orang yang mau berfoto bersama. Nah, kalau itu terjadi, menurut saya ini akan mempermalukan keluarganya juga. Masalahnya Bang, apakah benar itu bisa efektif mempermalukan? Kan di sekian kesempatan yang lain, Bang Elman sendiri mengatakan rasa malu itu kelihatannya sudah dijual habis di Indonesia ini. Rasanya Bung Leo, kalau itu benar-benar diterapkan, rasa-rasanya berpikir sejuta kali untuk tidak korupsi kan itu kan. Ngeri itu. Jadi kalau hanya model sekarang ini, saya nggak percaya. Tadi aja kita lihat DPR, pemerintah saling tuding, siapa memulai. Kita harapkan kita semua sama-sama sama apa yang kita katakan dengan yang kita lakukan untuk melawan korupsi. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana sudah disiapkan sejak 2012, sudah 10 tahun. Draftnya juga sudah diajukan pemerintah ke DPR pada 2 Februari 2015, namun RUU itu selalu gagal masuk prolegnas prioritas. Undang-undang ini sangat mendesak karena bisa jadi senjata mematikan bagi korupsi. Kita harap semoga DPR, pemerintah segera bergerak untuk membahas dan mengesahkannya untuk kita benar-benar sepenuh hati melawan korupsi. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Jaga kesehatan Anda, selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV,